Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Kampus tempat kita mengabdi, mengharap ridho ilahi Rabbi, manfaat untuk kemajuan negeri. Lulusan cerdas berakhlak mulia, hasilkan karya dan kerja nyata, menebar kebaikan
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam terlimpah curah kepada baginda kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Rektor Universitas Mayasari Bakti, Bapak Dr. Yusuf Abdullah SEMM. Yang kami hormati Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, Ibu Hajah Epi Silviani SIP MIP. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Elan Jailani SH. Perwakilan pemerintah Kota Tasikmalaya, Ibu Haji Hesti Widiawati SEMM MAK, staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya, Bapak Nanang Esos, Wakil Rektor 1 Universitas Mayasari Bakti, Bapak Dewanto Rosyan Adi STMT, Wakil Rektor 2 Universitas Mayasari Bakti, Bapak Dr. Pupun Saifur Rahman MSc ASPM, Ketua LPPM Universitas Mayasari Bakti, Ibu Liana Dewi SPD MAK, Camat Kecamatan Taman Sari beserta seluruh lurah, para dekan, kaprodi, dosen pembimbing lapangan, para kabiro, para kepala lembaga, serta seluruh mahasiswa peserta KKN tematik tahun 2026 Universitas Mayasari yang kami banggakan. Mengawali acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara pertama, kita akan menyaksikan dan menyimak laporan kegiatan Kepala LPPM Universitas Mayasari Bakti kepada Ibu Liana Dewi SEPD MAK, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tasikmalaya atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Camat Taman Sari, dan Bapak Ibu Lurah di wilayah pelaksanaan KKN, Bapak Rektor Universitas Mayasari Bakti beserta seluruh jajaran pimpinan universitas, para dekan, ketua prodi, dan seluruh sivitas akademika, tim lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, para dosen pembimbing lapangan dan panitia pelaksana, serta mahasiswa peserta kuliah kerja nyata Universitas Mayasari Bakti yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara pembukaan program kuliah kerja nyata Universitas Mayasari Bakti tahun akademik 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan saya selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan program kuliah kerja nyata Universitas Mayasari Bakti. Hadirin yang saya hormati, kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Program ini dirancang sebagai sarana pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa mengintegrasikan kompetensi akademik dengan pengalaman nyata di tengah masyarakat.
Melalui KKN, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Pada penyelenggaraan KKN tahun akademik 2025-2026, Universitas Mayasari Bakti memberangkatkan sebanyak 108 mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi. Mahasiswa tersebut akan melaksanakan pengabdian di 6 kelurahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Taman Sari dengan pendampingan 6 orang dosen pembimbing lapangan selama periode pelaksanaan KKN mulai tanggal 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Adapun tema program kuliah kerja nyata tahun ini adalah Universitas Mayasari Bakti berbakti pada negeri. Tema tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program kerja mahasiswa agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa akan melaksanakan berbagai kegiatan yang telah dirancang. Program-program tersebut meliputi optimalisasi pemilahan dan pengolahan sampah, edukasi kesehatan reproduksi, perlindungan terhadap perempuan dan anak, keagamaan, optimalisasi peran Karang Taruna, serta berbagai program inovatif lain yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Program-program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai kepemimpinan di tengah kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan pelaksanaan KKN tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Tasikmalaya beserta seluruh perangkat daerah, camat, para lurah, dan seluruh jajaran pemerintahan di wilayah yang telah menerima serta mendukung pelaksanaan KKN Universitas Mayasari Bakti. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan universitas atas arahan dan dukungannya, kepada para dekan dan ketua program studi atas sinergi yang telah dibangun, serta kepada seluruh tim LPPM, panitia pelaksana, dan dosen pembimbing lapangan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan KKN, mulai dari perencanaan, koordinasi, pembekalan, hingga penempatan mahasiswa. Kepada seluruh mahasiswa peserta KKN, saya berpesan agar menjadikan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk belajar sekaligus mengabdi. Jagalah nama baik Universitas Mayasari Bakti dengan menunjukkan sikap yang santun, disiplin, bertanggung jawab, serta menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Bangunlah komunikasi yang baik dengan pemerintah wilayah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Laksanakan setiap program dengan penuh tanggung jawab, serta utamakan semangat kolaborasi, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran mahasiswa hendaknya mampu memberikan manfaat yang nyata sekaligus meninggalkan kesan positif bagi masyarakat. Akhirnya, saya berharap program kuliah kerja nyata Universitas Mayasari Bakti tahun akademik 2025-2026 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses, serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat peran Universitas Mayasari Bakti sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik kepada Ibu Hajah Hesti Widiawati, SEMM MAK. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Mayasari Bakti, Bapak Dr. Yusuf Abdullah, SEMM. Ini adalah juga dosen favorit kami semua di kelas MM di Universitas Siliwangi. Yang saya hormati Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, Ibunda tercinta Ibu Hajah Evi Silviani, SP, MIP. Yang saya hormati Bapak Elan Jailani, Sarjana Hukum, anggota Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati Wakil Rektor, jajaran pimpinan, para dosen dan sivitas akademika Universitas Mayasari Bakti. Yang saya hormati Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mayasari Bakti, Ibu Liana Dewi, SPD MAK. Yang saya hormati Pak Kabag Pemerintahan, terima kasih Pak telah hadir. Yang saya hormati juga Pak Camat beserta Bapak-Bapak Lurah Taman Sari. Yang saya hormati dan tentunya kami banggakan para mahasiswa peserta KKN tematik yang saya hormati juga para tamu undangan. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota dikarenakan pada hari ini beliau tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan di Universitas Mayasari Bakti dikarenakan beliau lagi bertugas ke Kementerian Koperasi dan akan dilaksanakan rapat di jam yang sama yaitu 8.30. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, beliau menugaskan saya untuk mewakili pada acara pagi hari ini. Selanjutnya saya izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata tematik Universitas Mayasari Bakti tahun akademik 2025-2026. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah meneladani ajaran beliau hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah kota, saya menyampaikan izin atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya, saya menyampaikan apresiasi kepada Universitas Mayasari Bakti yang terus membuka ruang agar ilmu pengetahuan hadir dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat, di mana kepada seluruh mahasiswa yang akan menjalankan pengabdian, semoga amanah ini dijalankan dengan kesungguhan, kepedulian, dan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, KKN merupakan saat ketika ilmu keluar dari ruang kuliah dan diuji langsung di ruang kehidupan. Di kampus, mahasiswa mempelajari teori, metode, teknologi, dan berbagai konsep. Namun, di tengah masyarakat, pengetahuan itu akan berhadapan dengan kenyataan yang lebih kompleks. Saudara-saudara yang akan bertemu dengan karakter warga yang beragam, di mana juga keterbatasan sumber daya manusia, juga ada persoalan sosial, serta kebutuhan yang terkadang tidak tertulis di dalam buku. Disitulah kemampuan mendengar, beradaptasi, berkomunikasi, dan bekerja sama akan menentukan keberhasilan. Kemudian KKN juga bukan sekadar kewajiban akademik, tetapi KKN adalah proses pembentukan kepekaan, kedewasaan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial seorang mahasiswa. Pelaksanaan KKN ini juga menjadi tindak lanjut nyata di mana nota kesepahaman antara pemerintah Kota Tasikmalaya dan Universitas Mayasari Bakti mengenai Tridharma Perguruan Tinggi.
Kerjasama kelembagaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen di atas meja, tetapi harus diterjemahkan menjadi kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Para mahasiswa yang saya banggakan, adik-adikku semua akan melaksanakan pengabdian di Kecamatan Taman Sari mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 28 Agustus 2026. Di mana Taman Sari memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian, hortikultura, peternakan, usaha mikro, serta kekuatan kehidupan sosial masyarakatnya. Pada saat yang sama masih terdapat persoalan yang memerlukan keterlibatan banyak pihak, antara lain pengelolaan sampah yang dari sumber, kemudian peningkatan kualitas lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan teknologi, edukasi kesehatan, penyediaan pangan bergizi, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Disinilah kehadiran mahasiswa harus menemukan maknanya. Datanglah kepada masyarakat dengan kerendahan hati untuk mendengar, memahami, kemudian bekerja bersama. Pengetahuan akademik akan lebih bernilai ketika kita mampu diterjemahkan di dalam bahasa dan kehidupan masyarakat. Sebelum menyusun program, berdiskusilah adik-adikku semuanya dengan camat, lurah, ketua RT, RW. Di sana juga ada kader posyandu, ada PKK juga, ada Karang Taruna, ada juga pelaku UMKM, ada juga kelompok tani, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Pastikan program lahir dari persoalan yang benar-benar mereka hadapi. Kemudian program yang baik itu bukan suatu program yang terlihat besar atau yang paling besar, melainkan program yang paling sesuai dengan kebutuhan dan mampu dilanjutkan oleh masyarakat. Kami berharap saudara-saudara meninggalkan pengetahuan baru, perubahan perilaku, sistem yang tertata, data yang baik, inovasi sederhana, atau kelompok masyarakat yang menjadi lebih mandiri. Adik-adikku yang saya banggakan, KKN tematik ini memiliki hubungan kuat dengan arah pembangunan Kota Tasikmalaya, di mana kegiatan literasi dan transfer pengetahuan memperkuat semangat salah satu program dari pemerintah kota, yaitu Tasik Pintar. Pendampingan usaha dan potensi ekonomi di wilayah Tasik Pelak. Sementara pengelolaan sampah dan peningkatan kesadaran sejalan dengan Tasik Resik. Program prioritas tersebut semangatnya harus terlihat dalam manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus hadir sebagai pengarah, penghubung, penyedia data, fasilitator sekaligus pengguna hasil dari KKN. Pemerintah menghubungkan kebutuhan masyarakat kepada kapasitas perguruan tinggi dan kebijakan pembangunan agar kegiatan ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Kepada jajaran kecamatan di sini juga alhamdulillah telah hadir Bapak Lurah, mohon juga disampaikan kepada Pak Camatnya agar mahasiswa diterima sebagai mitra, berikan data dan informasi yang diperlukan, arahkan kepada kelompok masyarakat yang tepat sasaran, serta bantu memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan dapat diteruskan setelah KKN selesai. Kepada Universitas Mayasari Bakti, Pak Rektor, kami berharap kerjasama ini terus berkembang, tidak berhenti pada saat pelepasan KKN. Pemerintah kota membutuhkan perguruan tinggi sebagai mitra riset, sumber inovasi, pendamping, sekaligus mitra kritis dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik di pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya. Kepada para mahasiswa, jagalah nama baik alma mater, hormati adat dan kebiasaan masyarakat, serta bangun komunikasi yang santun, pegang semangat, silih asih, silih asah, silih asuh, saling mencerdaskan, saling mengasihi, dan saling membimbing. Jadikanlah masyarakat sebagai mitra, bukan sebagai objek kegiatan. Ukuran keberhasilan KKN bukan seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan dan seberapa kuat
masyarakat itu mampu melanjutkannya. Datanglah membawa ilmu, hiduplah bersama masyarakat dengan empati dan pulanglah dengan meninggalkan manfaat. Akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan kuliah kerja nyata tematik kepada seluruh mahasiswa Universitas Mayasari Bakti. Semoga seluruh rangkaian berjalan lancar, diberikan kemudahan dan keselamatan, serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat, Kecamatan Taman Sari, dan pembangunan Kota Tasikmalaya pada umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ikhtiar pengabdian kita memperoleh petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tasikmalaya Haji Fiman Alfarizi Ramadan, STMBA. Demikian sambutan Bapak Wali Kota telah saya sampaikan. Mohon adik-adik semua titip pesan yang barusan telah saya bacakan sambutan Wali Kotanya, dan untuk Pak Camat dan Pak Lurah mohon dibimbing, diberikan data yang akurat sesuai dengan kebutuhannya gitu. Saya secara pribadi mengucapkan selamat mengabdi di masyarakat untuk kuliah kerja nyata untuk mahasiswa Mayasari Bakti Tasikmalaya. Izinkan Pak Rektor, Ibu, Bapak untuk mengecek semangat dari adik-adik ya. Saya tutup dengan satu pantun. Mohon cakepnya atau napi bade cantiknya. Cantik, siap. Jalan-jalan pagi membeli ketan. Oh, semangat berarti Pak Rektor. Ternyata suaranya banyak nih gitu ya. Singgah sebentar membeli roti. Siap. Hari ini tiba pelepasan KKN. Mahasiswa Universitas Mayasari Bakti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, kita akan menyimak sambutan kedua dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya yang akan disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya kepada Bapak Elan Jailani SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mempertemukan kita di tempat ini, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan nikmat, terutama nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri, yaitu diberikan nikmat iman dan Islam. Shalawat beserta salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mayasari Bakti, yang saya hormati Bapak Wali Kota yang saat ini diwakili oleh Ibu Staf Ahli Pemerintahan, yang saya hormati rekan di seperjuangan di DPRD, Ibu Haji yang senantiasa
sering bersama ya Bu, alhamdulillah. Ibu Ketua LPP, juga para Ketua Prodi, para dosen, Bapak Camat, juga Bapak Lurah, alhamdulillah bisa bertemu di tempat ini. Juga tidak lupa seluruh mahasiswa, mahasiswi yang di bulan ini melaksanakan KKN, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan KKN yang pertama. Saudara siapa? Ini perdana KKN. Ini dari seluruh mahasiswa kurang lebih 120, alhamdulillah. Ini ditempatkan di tempat terdekat, khususnya di lingkungan UMB ini. Leres gitu kan, sebelum ke tempat terjauh, paling utama adalah terdekat dulu. Dan kami mengapresiasi dari Komisi 3, khususnya berkaitan, berhubungan dengan tadi sudah disampaikan, dengan lingkungan, kemudian dengan pengolahan sampah, dan insya Allah tadi disampaikan juga sama ngobrol sama Pak Rektor, akan ada di sini lab sampah ya Pak, terkait dengan bagaimana pengolahan sampah, bagaimana terobosan-terobosan baru yang akan nanti dihasilkan oleh UMB ini sehingga bermanfaat khususnya untuk lingkungan Kota Tasikmalaya. Adik-adik yang saya hormati, tentu selama dari awal masuk sampai hari ini terus dibina, dibimbing oleh para pendidik, khususnya para dosen, dan hari ini adik-adik semua akan turun ke lapangan, bagaimana real di lapangan seperti apa. Nah, ini tentu yang paling utama kami mengapresiasi kepada para mahasiswa. Pertama yang harus dijaga tentu ini nama baik UMB. Bagaimanapun juga ketika di lapangan, masyarakat itu ketika melihat, pandangan pertama adalah salam, sapa, senyum. Itu kunci pertama ketika kita hadir di masyarakat. Karena tidak sedikit nama baik universitas menjadi jelek gara-gara mahasiswana jara medud jenapu ketika hadir di masyarakat, bujeng-bujeng mulai masyarakat hadir, nah karena kucem, nah ini akan menjadi masalah. Nah, kenapa? Karena senyum adalah merupakan ibadah, yang itu adalah salah satu sunnah yang bisa gampang kita lakukan, tetapi masih banyak orang-orang yang susah untuk senyum. Di birokrasi juga sama Bu, ketika masyarakat datang ke kantor, ke kelurahan, ke kecamatan, pelayanan tidak disambut dengan senyum, masyarakat akan tidak enak, sehingga najis kan, lebet bikin seperti itu. Nah ini tentu satu kata senyum, tetapi ini merupakan dampak kepada seluruh ada di lingkungan kita. Terutama hari ini kita akan melaksanakan KKN. Nah kami insya Allah dari DPRD Kota Tasikmalaya khususnya Komisi 3, hubungan dengan lingkungan, dengan pengolahan sampah, karena selama ini yang jadi masalah tidak berhenti, karena setiap hari ini yang terangkut sampah ke Ciangir itu 200 ton. Yang mana selama tiap hari warga Kota Tasikmalaya menghasilkan sampah itu 310 ton. Yang terangkut baru 200 ton. Dan kami harapkan tidak boleh lagi 200 ton yang terangkut, tetapi minimal 100 ton yang terangkut. Kenapa? Karena sudah selesai di masing-masing rumah, dan ini adalah terobosan bagi UMB untuk bagaimana sampah ini selesai di tempat, di sumber. Karena kalau mengandalkan kita mengatasi
di akhir di TPA Ciangger yang hari ini terus menjadi problem permasalahan yang belum bisa terselesaikan. Nanti mari kita kerjasama dengan para mahasiswa, dengan universitas untuk bagaimana masalah-masalah ini bisa terselesaikan. Dan ini salah satu dengan KKN ini bisa mengambil permasalahan bagaimana khususnya di tempat KKN ini yang di 6 kelurahan ini menjadi masukan bagi mahasiswa. Ternyata problem-problem selama ini yang nanti bisa diselesaikan, bisa bekerja sama dengan kami di Komisi 3. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami siap untuk bekerja sama. Kalaupun adik-adik mau menghadirkan kami dari Komisi 3, khususnya Panginten Abdi terdekat Pak, masuk di Komisi 3, linggih di Dapil 3, linggih di perbatasan di Bantar Gedang, ini 7 menit dari universitas. Dan insya Allah nanti kalau dibutuhkan nanti di lapangan kami siap untuk bersinergi untuk bagaimana memberikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh adik-adik semua juga oleh universitas bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya yang akan disampaikan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya kepada Ibu Hajah Epi Silviani SIP MIP. Disilakan. Terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatal lisani yafqahu qauli amma ba'du. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, untuk sahabatnya dan para tabiin tabiat yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita nanti yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Wali Kota Tasikmalaya yang diwakili dalam hal ini oleh Ibu Hesti, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Rektor UMB, Bapak Dr. Yusuf Abdullah SEMM. Alhamdulillah Pak, kita bertemu lagi dan banyak diskusi kita ya. Kemudian yang saya hormati rekan seperjuangan saya. Tadi katanya Pak Elan sering berbarengan kita bertugas ya Pak ya. Alhamdulillah dari DPRD Komisi 3 ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, juga ibu. Yang saya hormati para dosen pembimbing lapangan, kemudian para kepala desa, para lurah dan tokoh masyarakat lokasi KKN, Bapak Kecamatan Taman Sari, kemudian mahasiswa Universitas Mayasari Bakti yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia. Kalau tidak salah ini teh angkatan pertama ya. Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan kalian semua sukses dalam KKN-nya.
kemudian berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara pelepasan kuliah kerja nyata tematik Universitas Mayasari Bakti tahun 2026. Di sini saya sambutan mewakili ketua komisi yang tidak bisa hadir dalam hari ini karena ada hal yang harus ditangani beliau di kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Pertama, atas nama pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Mayasari Bakti yang akan melakukan KKN dengan tema mengabdi, berkarya, berdampak untuk masyarakat. Ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Saya sangat terharu melihat Universitas Mayasari Bakti Tasikmalaya ini karena baru berumur 3 tahun ya kalau nggak salah. Dulu ingat pemilik daripada Universitas Mayasari Bakti ini salah satunya adalah Ibu Hajah Umun Muniroh. Beliau bertanya kepada mubalik besar di Jawa Barat yaitu Kiai Haji EZ Mutakin yang pada saat itu adalah Ketua MUI Jawa Barat. Beliau bertanya, apa amalan yang bisa menyelamatkan sampai di alam kubur? Gitu ya. Pak Mubalik mengatakan bahwa amalan yang terbaik adalah di bidang pendidikan. Bikinlah sekolah, katanya. Bikinlah anak-anak supaya bisa belajar dan mendapatkan pendidikan yang terbaik di tempatnya. Dan alhamdulillah ini berkaitan dengan lembaga pendidikan Al-Mutakin. Ya. Al-Mutakin itu dari PAUD sampai SMA dan mungkin kelanjutannya adalah di sini Universitas Mayasari Bakti Tasikmalaya. Dan kebetulan orang yang bertanya tadi itu Ibu Hajah Umun Muniroh adalah nenek daripada pimpinan kita Wali Kota Tasikmalaya Bapak Haji Piman Al-Parisi ST.MBA. Komisi 4 memiliki tugas di bidang kesejahteraan rakyat. Melalui KKN ini adik-adik tidak hanya datang untuk belajar tetapi juga untuk mengabdi dengan ilmu, berkarya dengan ide dan berdampak nyata untuk masyarakat. Ya. Kami titip 3 hal kepada adik-adik mahasiswa yaitu 1, dengarkan masyarakat, pahami persoalan dan jadilah solusi. Yang saya dengar KKN kalian adalah di sekitaran kampus dengan kelurahan-kelurahan 6 ya Pak ya kalau nggak salah 6 kelurahan di Kecamatan Taman Sari ini. Kemudian yang kedua bersinergi, kerjakan program bersama pemerintah dan warga. Harus bersinergi antara pemerintah dan warga, dalam hal ini mungkin pemerintahan di kelurahan masing-masing dan di Kecamatan Taman Sari. Kemudian yang ketiga, tinggalkan jejak yang bermanfaat untuk kemandirian warga. Ya, jangan lupa. Jadi tinggalkan jejak yang bermanfaat sesuai dengan tadi pesannya dari Pak Dewan kita Pak Elan. Kalian harus selalu sapa, senyum, ramah karena hal tersebut merupakan identitas dari kampus tercinta kalian. Ya. Kepada para dosen, pembimbing dan kepala wilayah mohon bimbingan dan dukungan agar adik-adik ini dapat melaksanakan KKN dengan aman, nyaman dan membawa manfaat untuk masyarakat. Tadi Ibu Hesti sudah membuat pantun. Saya pun gak mau ketinggalan. Itu kan dari eksekutif, dari legislatif pun tidak mau ketinggalan ya. Ada juga pantun. Katanya Bu Hesti tadi untuk mengetes mahasiswi ini masih bersemangat atau tidak ya. Oh iya, tadi saya ngobrol dengan Pak Rektor bahwa kalian para mahasiswa ketika nanti jadi insya Allah sudah ada penampung yang nyata di depan mata. Karena PT Mayasari Bakti itu mempunyai 23 perusahaan. Jadi kalian harus semangat. Ya, tepuk tangan untuk PT Mayasari Bakti. Nah, orang lain kan masih berpikir ketika lulus nanti kemana. Kalian sudah ada penyangganya, perusahaan yang cukup bonafit,
perusahaan yang berkelas nasional ya. Jadi kalian harus semangat, apalagi yang dari teknik ini, teknik informatika, teknik mekatronika, teknik mesin banyak mobil-mobil yang harus diperbaiki di Jakarta ya, bus-bus gitu ya. Kemudian hukumnya juga pasti bermanfaat, akuntansi syariahnya juga, bisnis digitalnya juga, bisnis pariwisata juga ini berkaitan dengan ada kan mau bis pariwisata ya. Kemudian kewirausahaan tentunya manajemen apalagi ya. Jadi kalian ibu kasih support semangat karena di universitas lain belum ada yang menampungnya. Insya Allah ini begitu selesai kalian semangat setelah KKN nyusun skripsi kemudian nanti jadi sarjana dan siap bekerja ya. Dalam hal ini kalian harus nomor satu itu semangat. Karena apa? Ibu bukan menasehati yang enggak gitu ya. Karena ibu sendiri sudah nenek-nenek begini masih melakukan kuliah di umur 58 tahun. Ya. Baru kemarin bulan April ibu lulus S2. Jadi kalian harus semangat dari S1 langsung nanti S2 ya. Nah, kembali ke janji ibu pantun. Ngetes masih pada semangat enggak? Dengan sudah disupport sama ibu tadi, ini menjawab pantunnya masih semangat apa enggak ya? Ke pasar Cikurubuk membeli manisan. Mampir sebentar singgah di Tasik. Mahasiswa datang membawa harapan. Mengabdi berkarya untuk negeri. Satu lagi boleh ya, biar lebih semangat lagi. Oke. Air jernih mengalir ke kali. Digunakan warga untuk bertani. Semoga KKN ini memberi arti, dampak nyata bagi masyarakat di sini. Akhir kata, saya melepas adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Maya Sari Bakti. Semoga KKN 2026 membawa keberkahan bagi mahasiswa dan masyarakat Kota Tasikmalaya. Selamat mengabdi, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, Evi Silviani, SIP, MIP. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya arahan serta pelepasan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Maya Sari Bakti kepada Bapak Dr. Yusuf Abdullah SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Ketua Komisi 3 atau yang mewakili Pak Elan Jailani SH. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Ibu Hajah Evi Silviani, SIP MIP, Komisi 4, Alhamdulillah terima kasih. Kemudian yang saya banggakan ini Bu staf ahli, Bu Hesti, beliau adalah staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik. Terima kasih Bu Hesti ya. Yang saya hormati Pak Camat, Kecamatan Taman Sari, Pak di sini ada senior saya nih, Pak Sapari Agustin, Cobi Tatih Pak. Tokoh di Taman Sari ya Pak, tokohnya di Taman Sari Pak, di Ciberem. Yang saya hormati Pak Warek 1, Pak Warek 2, Kepala LPPM yang
membidani kegiatan KKN ini, para lurah, kemudian juga di sini ada kabar pemerintahan. Terima kasih Pak Nanang ya sudah hadir di sini. Kemudian dosen pendamping KKN, ya, Bapak dan Ibu semuanya, serta mahasiswa peserta KKN yang kami banggakan. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini Senin 20 Juli 2026, sungguh kami sangat tersanjung bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu yang terhormat juga staf ahli. Ini sparring partner saya juga, Bu Hesti, itu kalau di kelas diskusinya panjang begitu. Juga teman-teman mahasiswa yang akan berangkat ke lapangan nanti, saya atas nama Rektor mengucapkan selamat berjuang, jaga kehormatan, jaga marwah universitas. Tadi sapa, salam, senyum, mohon dilakukan di sana dan coba dikaji, coba dilihat apa masalah apa di kelurahan. Kita tidak akan kemana-mana, kita hanya akan di sini. Kita ingin mengabdi di lingkungan kita. Dan kami UMB itu punya visinya itu UMB tetap. Cuman dulu kepemilik itu kenapa namanya tidak Universitas Al-Mutakin gitu. Kenapa jadi Unes Mayasari? Ya sudahlah, sebenarnya. Kalau Mutakin kan beda lagi ininya. Jadi kita visinya itu adalah UMB. Unggul, kita ingin mahasiswanya juga unggul, kemudian dosennya juga sama, tekniknya sama. All people di sini itu adalah unggul. Yang kedua, mahasiswa, dosen juga di sini bisa mandiri. Yang ketiga, UMB berkarakter sosio-teknopreneur. Jadi bagaimana ada sosialnya, ada teknonya, ada prenernya. Harapan kami, mahasiswa kita semester 5-6 itu sudah punya keahlian. Satu hal, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita ketemunya di sini, di lantai 4 belum jadi, 70%. Tetapi sudah sedikit lagi daya tampung sampai 500 di atas. Ini liftnya nanti juga akan ada liftnya di sini. Jadi kegiatan-kegiatan sosialisasi bisa dilaksanakan di sini. Mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai. Tinggal saya sudah kasih nama, tapi diizinkan atau tidak, namanya Balai Kancana Borum. Ya, Balai Kancana, bilih KDM kadieu, naon teh balai teh rumah kancana teh kemuliaan. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat penuh dengan kemuliaan. Balai Kancana Borum, insyaallah. Dan kemudian, jadi tahun depan tidak di sini lagi, kita di atas. Dan kemudian di depan, insyaallah kita sedang menyiapkan untuk membuat mini soccer ya, untuk mahasiswa. Dan juga nanti ada untuk sportorium gitu, gedung pertemuan, tapi sementara akan kita gunakan untuk sebagian untuk lapang padel dan padel 5, tetapi yang knockdown bisa ditutup tapi bisa digunakan untuk wisuda, bisa jadi seperti itu dan bisa disewakan. Dan di sebelahnya kita akan gunakan untuk gedung pertemuan tetapi di taman, di kebun gitu ya. Jadi di situ bisa digunakan, bisa kita sewakan, atau ada yang mau nikah bisa digunakan di sana. Ya. Jadi mohon maaf untuk saat ini kita masih di sini, masih berpanas-panasan. Insya Allah tahun depan sudah di atas. Kemudian salam juga dari Ketua Yayasan Pak Keluarga Mayasari, Pak Haji Ade Ruhiana, juga saya sudah lapor ke Pak Haji Aming bahwa kita akan melakukan KKN perdana. Yang akan kita lakukan ke depan, teman-teman semuanya, mahasiswa, kita saat ini sedang fokus di 2 kegiatan. Satu, bagaimana kita membantu Pemkot untuk manajemen sampah.
bagaimana nanti mahasiswa di lapangan membuat barcode siapa yang masukin ke organik, siapa yang anorganik. Dibantu juga nanti berbasis IoT-nya, berbasis AI. Kita ada tim AI dipimpin oleh Warek 1, jadi ada tim AI khusus mengenai pendidikan, penelitian, dan pengabdian khusus untuk kegiatan-kegiatan akademik. Ya. Kemudian yang kedua, kita sedang membangun komunitas terkait dengan electric vehicle. Jadi kita ingin tadi buang sampah itu pakai tempat sampah listrik, kemudian sepeda listrik, kemudian mobil-mobil listrik, tetapi bagaimana membuat tempat buang sampah yang bisa masuk ke gang tapi menggunakan kendaraan listrik. Ini koordinatornya itu ada Pak Edi di sini ya, dan nanti dibantu oleh mahasiswa. Jadi UMB akan fokus di dua hal, tadi waste management dan electronic vehicle. Dan itu basisnya adalah AI, basisnya adalah IoT. Kita akan fokus ke satu. Tetapi walaupun bagaimana di kita itu kita jangan hanya ke atas tetapi juga ke samping. Jadi kita ada yang namanya dakwah al-Islam. Namanya dai. Jadi mahasiswa UMB ini nanti besok lusa kita akan tes lagi wudunya. Dites lagi sholatnya. Termasuk saya, dites lagi. Jadi di-upgrade tiap tahun. Kemudian dites sholatnya. Dan ujungnya, gongnya adalah bagaimana teman-teman semua, mahasiswa, dosen, itu mahasiswa akan dinyatakan lulus apabila bisa mulasara jenazah. Kalau nggak bisa, belum dinyatakan lulus dulu. Kenapa? Minimal kalau orang tua punten dia meninggal itu ya anaknya yang ngurus itu, bukan orang lain. Makanya besok teman-teman yang mahasiswa KKN pastikan masuk dulu ke masjid. Ya, lihat masjidnya sudah sehat atau belum, sudah bersih atau belum. Kemudian bantu bagaimana mengedukasi kaitannya dengan buang sampah. Saat ini kan di kita itu masalah utamanya itu buang sampah di mana saja. Ya kan? Bagaimana kita teman-teman mahasiswa UMB kasih contoh bagaimana membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Dan kalau memungkinkan, saya tantang, saya challenge mahasiswa semuanya membuat aplikasi pakai barcode. Bagaimana misalnya yang buang sampah sesuai itu dikasih poin. Katakanlah misalnya saya misalnya di sini ada Pak Nanang misalnya. Pak Nanang sudah sesuai buang sampah tapi ada aplikasinya organik, anorganik. Pada saat dimasukkan ke situ sesuai, silakan isi barcode. Nanti kalau misalnya sudah dapat 10 poin, lah iya mah menang minyak goreng kan gitu. Lah, kan di kita itu paling senang dikasih bonus. Daripada ayeuna maya sare ngabagikeun ke kecamatan-kecamatan gitu ya. Terus enak mah saha wae jalma anu ke barcode sampai dikasih poin. Nanti kalau mahasiswa bisa dapat itu, saya challenge itu kita kasih poin. Mudah-mudahan itu salah satu yang menggugah bagaimana buang sampah pada tempatnya. Sekarang kan di mana wae lung saya enakna udud di mana wae kan gitu. Nanti kita kasih challenge seperti itu. Dan selanjutnya saya ingin mahasiswa yang ada di lapangan gunakan medsos itu dengan sebaik-baiknya. Silahkan potret kelurahan yang ada di sana, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dan itu nanti akan kita kompetisikan di wilayah Dikti wilayah 4. Mana yang nanti masukkan ke medsos, dipoto, kemudian didokumentasikan dengan baik, itu kita akan pilih mana yang terbaik dan pastikan yang ke lapangan itu semua anggota tim dibantu oleh pendamping, dosen pendamping, ada dokumentasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang mesti diselesaikan, mana yang mesti ditindaklanjuti.
Sehingga nanti kalau datang lagi komisi 4, ternyata sama ada masalahnya ini loh. Kalau sampah ini loh masalahnya. Apalagi kita, kenapa kita pilih di sini? Kita dapat ke Cianjur. Masa kita KKN misalnya di Pangandaran, ulin ke Pangandaran makan gitu. Sudah di sini saja, tapi nanti home base-nya di sini lagi. Kalau bisa ya nanti ada masuk ke masjid-masjid yang besar di lingkungan kita, atau masjid-masjid atau tajuk-tajuk, usahakan bisa subuh berjamaah. Dan saya akan masuk ikut sampel di mana saja, di 6 kecamatan, 6 kelurahan. Kenapa 6 kelurahan? Yang 2-nya itu Mugarsari dekat ke Unsil. Satu lagi itu Sumelap dekat ke Unsil, Bisikawalat gitu ya, kan ke Unsil itu. Tetapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu di wilayah Sumelap, boleh kita bantu ya. Saya ingin yang terbaik, bikin video yang terbaik, bikin TikTok yang terbaik, bikin IG yang terbaik, nanti akan kita nilai dan saya rektor nanti akan ngasih sesuatu ke yang terbaik itu. Ya. Dan ini perdana, teman-teman semuanya pastikan, 1, jaga kehormatan pribadi, jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan lembaga, komunikasi dengan kelurahan, komunikasi dengan kecamatan, jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Dan saya minta juga ke pendamping lapangan untuk selalu menjaga teman-teman semuanya. Kita perdana sehingga kesan pertamanya kita ingin menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Yang selanjutnya tadi, teman-teman yang terbaik ya, yang di lulusan kita terbaik, ada slot untuk yang terbaik di semua prodi bisa masuk ke grup Mayasari. Ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Itu. Jadi nanti akan dites ulang kalau memang memenuhi syarat dimanfaatkan oleh kita. Dan memang saat ini juga sudah ada banyak grup yang minta ke UMB untuk misalnya informatika, kemudian minta untuk teknik mesin, basisnya kan mesin kalau di Mayasari kan, ada yang MP juga untuk akuntansi, tetapi belum ada yang lulus, jadi belum bisa, jadi ke yang lain dulu. Insya Allah ke depan nanti ada tim khusus yang menangani itu. Tempo lalu kita juga diundang oleh Bappenas terkait dengan presentasi terkait manajemen sampah dan diapresiasi sangat tinggi oleh Deputi Bappenas, kemudian Direktur Bappenas semuanya ngumpul. Ada kampus yang nekat kan yang ngurus sampah, nggak apa-apa, sebenarnya dekat ke sampah. Dan itu mudah-mudahan minggu depan juga kita diundang lagi Pak untuk di Kementerian Lingkungan Hidup dan nanti dengan Pak Wali Kota insya Allah kesananya. Ke Bappenas juga dengan saya, sehingga bisa langsung match gitu ya. Kita juga UMB sudah membuatkan roadmap untuk manajemen sampah. Sudah sampaikan ke LH, sudah disampaikan juga kita sudah membuat tadi roadmap untuk pembuatan sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Tetapi tinggal nanti ada CSR dari mana, kita akan di sini bikin prototipe-nya. Kalau memang cocok, Pemkot bisa menggunakan tadi misalnya untuk kendaraan sampah yang bisa masuk ke gang-gang, kenapa tidak? Ya, dan itu nanti biar yang Al-Madinah yang modalnya kan kayak gitu. Atau Pemkot, semua Pemkot beli sepeda listrik semuanya buatan UMB. Kenapa tidak? Ya kan gitu. Tapi desainnya oleh kita. Dan saya juga nanti insya Allah dosen-dosen mesti menggunakan sepeda atau motor listrik sesuai dengan yang ada di kita. Tetapi itu butuh waktu. Kalau sepeda relatif bisa lebih banyak diskusi ya. Kalau mobil itu ada spesifikasi yang. Dan sudah datang juga ke kita terkait dengan akan digunakan untuk untuk listrik charging untuk yang mobil listrik. Udah datang ke sini, dia minta mau berapapun untuk kita disiapkan di semua di Tasikmalaya dan kita ingin di grup Mayasari semuanya ada. Di sini juga saya usul ada 20 untuk charger
motor, ada 5 untuk mobil, mudah-mudahan disetujui oleh Mayasari Group. Itu yang bisa disampaikan. Saya atas nama Rektor sekali lagi selamat melaksanakan KKN, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Dan sebagai penutup, puisi ya, kudu puisi, pantun, pantunan naon dia. Jalan-jalan ke kota Banten, pulangnya beli ikan tawes. Selamat melaksanakan KKN, semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Itu saja, dan saya atas nama Rektor sekali lagi melepas mahasiswa melaksanakan KKN di 6 kelurahan. Dan sekali lagi kepada Pak Lurah, Pak Camat, mohon direpoti di sini, dan nanti insya Allah kalau ada apa-apa kita koordinasi di sini. Kalau akan menggunakan lahan di sini, silahkan Pak Lurah, Pak Camat, misalnya ada sosialisasi apa, silahkan di sini. Saya sedang berpikir kalau Idul Fitri manfaat aja di sini, kan biasa di lingkungan sekitar sini, silahkan saja supaya juga untuk promosi. Dan terakhir, apabila Bapak Ibu di kelurahan, di kecamatan, dan juga ada calon mahasiswa yang punya keinginan untuk kuliah tinggi, hafal Quran, bawalah ke UMB. Ya, mudah-mudahan dapat beasiswa, dan biasanya beasiswanya full, tapi ada syarat dan ketentuan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang terhormat hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah simbolis pelepasan KKN tematik Universitas Mayasari Bakti tahun akademik 2025-2026. Untuk itu kami panggil untuk bisa maju ke depan atas nama Ilham Nur Hakim dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik untuk dapat secara simbolis menerima nota kesepahaman didampingi oleh dosen pembimbing lapangan Bapak Mulia Amirullah SEI MEI dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon maaf, dari Program Studi Kewirausahaan. Mangga kepada Ananda Ilham Nur Hakim dan kepada Bapak Mulia Amirullah kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Panitia dimohon untuk dapat mempersiapkan. Dipersilakan. Mangga maju ke depan. Untuk itu kami mengundang Rektor Universitas Mayasari Bakti, Bapak Dr. Yusuf Abdullah SEMM, dapat menyerahkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Universitas Mayasari Bakti tentang Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu implementasinya berupa pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan KKN tematik. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon kiranya dapat mendampingi Ibu Kepala LPPM, Ibu Liana. Cukup, baik kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang akan melaksanakan KKN dimulai pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Rektor
atas penyerahan secara simbolis pelepasan KKN tematik tahun akademik 2025 dan 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Umar Al-Faruq, kepadanya disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami memimpin di sesi doa. Semoga acara KKN ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, kesehatan, dan tentunya tidak hanya berdampak kepada masyarakat tapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita awali sesi doa ini dengan mari beristighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak tamu undangan. Mari kita untuk memfokuskan pikiran kita dan juga hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap harapan dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Umar Al-Faruq yang telah memimpin doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menyimak terlebih dahulu ada pembekalan dari Ketua Dewan Masjid Agung dari Dewan Masjid Agung Kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Haji Sapari Agustin, berkaitan dengan program dakwah Al-Islamiyah dan program mahasiswa relawan masjid yang telah dibentuk oleh Universitas Mayasari Bakti. Kepada Bapak Haji Sapari Agustin kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Pak Wali Kota yang diwakili oleh staf ahli, yang saya hormati Komisi 3 dan 4 yang saya banggakan, dan rektor serta jajarannya yang saya hormati, Pak Camat, Pak Lurah, adik-adik mahasiswa beserta akademis dari UMB yang saya banggakan. Puji syukur kita bisa silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada putihnya yang setia menjalankan ajaran sampai zaman. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Pak Rektor dan Ibu, saya dipilih oleh 7 lembaga, Ketua MI Kota, DMI Kota, Satmori Kota,
Format, Forum Majelis Taklim, Kemenag, sama BKPRMI bahwa pada saat musyawarah di Masjid Agung, saya sebagai ketua pelaksana musyabakoh memamurkan masjid Tasikmalaya. Diawali dengan hasil penelitian bahwa di Indonesia yang sholat subuh berjamaah namanya 2%, Bu. Yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau di rumah mah enggak kayak itu. Jawa Barat baru 4% dan Tasikmalaya saya kekelilingan dengan rekan-rekan termasuk dengan Pak Dandim setiap hari Minggu yaitu 6% mah ayalah di Tasik mah. Dan mudah-mudahan saya sudah sowan dengan Pak Wali Kota, Pak Wali kahiji visi misinya Tasikmalaya sebagai pusat industri perdagangan yang religius. Ya, maju, inovasi dan berkelanjutan. Kedua, Tasikmalaya sebagai umat Islam terbanyak di Indonesia, kota Tasikmalaya presentasinya. Ketiganya banyak santri, banyak kiai dan lain sebagainya. Maka melihat situasi kondisi ini mudah-mudahan nanti dengan sholat subuh berjamaah meningkat itu jadi Tasikmalaya jadi barokah. Saya sudah sosialisasi sampai ke tingkat kelurahan dan di 10 perguruan tinggi. Dan sekarang hari tadi saya sambil nobar di dekat masjid besar Mangkubumi. Pak Camat kumaha cita teh bentrok sareng nobar batalkeun ulah cenah Pak udah semut orang nobarna di masjid alhamdulillah ngadamel panggung. Jadi para kiai masyarakat begitu subuh berjamaah karena tadi ada perpanjangan biasanya jam 4 selesai. Ternyata ada perpanjangan. Nah, ini perang bagaimana? Tapi insya Allah dengan masyarakat Mangkubumi tadi di Masjid Besar kami sudah sepakat membuat statement untuk melanjutkan. Mudah-mudahan dengan musabakoh membangun masjid ini kita sudah terbukti Masjid Joko Karyan berkembang. Kasnya per bulan 1,5 M. Masjid 1 juta pemuda atau 10 miliar di Sukabumi udah 10 miliar. Erdogan menjadi jadi presiden Turki begitu dilantik lalu mengembangkan subuh berjamaah. Tadinya ekonominya ke 143, sekarang ke 13 dunia. Jadi maju. Apa yang terjadi dengan rahmat Allah? Kilang-kilang minyaknya 15 kilang minyak yang mengungkapkan orang ITB tenaga ahlinya itu cur-cur deui sehingga pendapatan minyaknya meningkat dan wisata yang berkembang ekonomi kuat. Tak mudah-mudahan diawali dari Tasik yang dipimpin sekarang oleh Pak Piman ya, yang ibu kandungnya di sini. Ini bisa melejit lah dari berbagai aspek. Karena kalau ini saya lagi merajut sistem dari mulai Pak Wali Kota sampai ke tukang beca supaya subuh berjamaah dan Dewan juga sudah komunikasi, sudah pada tahu seluruhnya. Dengan semua ini Pak Dandim, Pak Kapolres sudah siap dan mahasiswa sudah mendukung, ada relawan tiap perguruan tinggi 50 orang dan sudah dibentuk panitia 450 orang dari 5 lembaga tiap kelurahan, 1 MUI, 2 BKPRMI, ketiga DMI, Format sama Kemenag, penyuluh Kemenag. Ini sudah ada panitianya. Dengan diawali langkah-langkah yang pertama, setiap DKM harus memetakan jamaahnya yang ada sekitar masjid. Karena kalau sudah dipetakan nanti akan kelihatan. Bapak misalnya di masjid mana ini akan ketahuan nih. Subuh berjamaah nggak akan ketahuan oleh DKM. Karena DKM bikin aplikasi warganya suka subuh berjamaah atau tidak. Kita wajib mengingatkan di detik-detik akhir ini, akhir zaman bade irah deui. Dipetakan, dilayani, diberdayakan. Ya, dengan tiga itu ada idarohnya bagaimana manajemen masjid, ada imarahnya bagaimana kamar masjid dan riayahnya tentang kebersihan masjid. Ternyata Pak, setelah kami selidiki bukan dari internal masjid yang beratnya sekarang, dari eksternal masjid yang mengganggu masyarakat kita, sulit mengajak subuh berjamaah. Yang pertama judi online, kedua narkoba, Tasikmalaya kedua ya, jangan dianggap enteng. Ketiga mohon maaf,
Saya hanya mengingatkan, bila kurang kembali lagi ke zaman Nabi Lut. 3 tahun ke belakang LGBT cuma 3.000. Sekarang udah 10.000. Nami jeung alamatna aya, Pak. Dina Facebook nanti nami ada. Bahkan tadi Kiai Haji Yayan sebagai ketua FPI paparan di Facebook anggotanya 30.000. Ini Tasikmalaya berat bagi Pak Wali Kota dan kita semua tantangan. Narkoba, ketenaran remaja, pergaulan bebas, penceraian orang tua, itu banyak tantangan. Bang Emok juga banyak. Ini ya mudah-mudahan nanti kami masjid ini akan diberdayakan bukan masalah agama saja, kita kembalikan fungsinya ke zaman Nabi Rasulullah ya. Dari samping agama, sosial, ekonomi, kita bantu bagaimana supaya masjid punya warung. Gak usah membuat warung, kerjasama dengan warung terdekat. Tim kami dari kota sebagai distributor, kerjasama dengan distributor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masjid sebagai pemasar, ieu mah nu masjid sok peseran. Kualitasnya lebih bagus, harganya murah, kita. Warung sebagai pengelola, dibagi 3 nanti keuntungannya. MOU-nya lagi dibikin oleh notaris supaya ini berlanjut. Perlu bimbingan dari mahasiswa juga nanti di lapangan. Jadi semua kehidupan kalau di masjid mah bakal kageroh sadayana. Tugas komisi 3, komisi 4, semua dari masjid awan. Karena nanti ada silaturahmi dengan ketua masjid ini dengan ketua DKM. Apabila nanti kalau sudah dipetakan, kita ingatkan, misalnya Pak Rektor nih masjidnya di mana, mudah-mudahan kan Pak Rektor magetol ke masjid. Apabila tidak sholat subuh berjamaah di Seratan, dikunjungi, di Gedor Pantona, ku takmir masjid. Nah, mudah-mudahan sekarang mah mahasiswa mulai dari sendiri, nanti ngajak orang lain, ngajak keluarga, kita makmur masjid. Mudah-mudahan Tasikmalaya yang dipimpin oleh Pak Piman melejit lah. Kalau ini sistem ini terlaksana, karena musabako ini 5 tahun Pak, 5 tahun. 5 tahun, jadi tahun sekarang Grina Desember kemudian dihadiri oleh Pak Gubernur. Nanti bulan depan 2007 dari mulai Januari sampai Desember, terus selama 5 tahun. Kalau ini berhasil, akan menjadi tujuan wisata. Insya Allah, karena semua masjid yang berkembang tujuan wisatanya berkembang. Dia ngasih impak, sodako segala macam. Di mana nginepnya? Di hotel. Jajannya di UKM, makannya di restoran. Sehingga produk Tasikmalaya bisa apalagi nanti banyak jalan tol yang sebagainya. Itu barangkali hanya secerah, nanti materi segala macamnya di-share ke Pak Rektor dan Ibu Koordinator, nanti di-share ke mahasiswa, jadi jelas materinya sudah ada di sana. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Safari Agustin yang telah memberikan pembekalan untuk program dakwah al-Islamiyah dalam KKN tematik Universitas Mayasari Bakti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara pelepasan KKN tematik mahasiswa Universitas Mayasari Bakti tahun akademik 2025-2026 telah kita laksanakan bersama. Untuk itu sebagai penutup dari acara kita hari ini, marilah kita membacakan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan KKN kita diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan dan bermanfaat untuk masyarakat serta pembangunan Kota Tasikmalaya. Atas nama seluruh panitia pelaksana kegiatan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir, juga kepada seluruh mahasiswa yang hadir, serta mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini terdapat kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, Bapak Ibu kiranya berkenan mengabadikan foto bersama sebagai penutup dari rangkaian acara ini. Kami persilakan teman-teman untuk dapat berdiri di tempat duduknya masing-masing, menghadap ke arah depan.
Kemudian kepada Bapak kiranya dapat berpindah tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, izin kepada Bapak Rektor, kepada Ibu Hajah Epi, Bapak Elan, Ibu Hajah Hesti, kemudian juga Ibu Liana, para lurah, para lurah, camat, dan para dosen serta teman-teman. Yuk teman-teman yang di belakang kita berdiri terlebih dahulu sebelum nanti ada pengarahan lanjutan dari panitia. Jadi untuk teman-teman dan dosen pembimbing lapangan kiranya tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Yuk berdiri dulu semua. Tim dokumentasi mohon kiranya dapat mengambil dokumen foto untuk kegiatan hari ini. Oke, boleh Tasik dan baik, Tasiknya Pak, Bu. Baik, untuk Pak Rektor boleh berbalik menghadap ke sebelah luar. Teman-teman boleh duduk kembali silakan. Untuk Pak Rektor, para tamu undangan, kita akan mengabadikan foto di depan. Tim dokumentasi Pak Janu punten diambil beserta tamu undangan yang lainnya dengan background acara. Oke, di tengah. Oke. Mangga Bapak dari DPRD menghadap ke depan Pak. Kita akan abadikan. Untuk para camat dan lurah kiranya juga dapat bergabung bersama Pak Rektor. Mangga Bapak Ibu, Pak Warek masih ada, Pak Ibu Kepala Lembaga, para dosen, Bapak Ibu, mangga kita akan abadikan terlebih dahulu. Punten ya, punten. Pak boleh pindah ke tengah, Bapak di tengah, Pak punten Bapak di tengah, mangga. Nah, boleh, Pak boleh pindah sebagian Bapak. Cekap. Satu lagi Pak, punten Pak Wahyu tiasa ngalika sebelah kiri, cekap. Pak Janu cekap. Baik, boleh mangga Ibu. Boleh Pak. Nah, semangat kolaborasi untuk membangun kota Tasikmalaya. Boleh Tasiknya Pak, Tasikmalayanya, Tasikmalaya, baik. Satu lagi UMB-nya jangan lupa Bapak, kita harus selalu ingat kampus tercinta ya. Baik UMB-nya. Cukup, baik. Bapak Ibu, terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir mengikuti kegiatan kita, menghadiri acara pelepasan KKN tematik tahun akademik 2025-2026. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan untuk teman-teman, untuk tetap berada di kursinya masing-masing, ada pengumuman nanti yang akan disampaikan dari panitia. Begitu juga kepada seluruh dosen pembimbing lapangan, untuk tetap berada di kursinya masing-masing karena ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas hari ini kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir bersama kita di kegiatan pelepasan KKN tematik Universitas Mayasari Bakti tahun akademik 2025-2026. Mangga.
Baik, terima kasih. Selamat jalan kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Selanjutnya kami persilakan untuk panitia. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Willy boleh ke depan. Dengan siapa Pak Willy? Pak Aji. Oh baik. Silakan Pak Willy, mikrofonnya ada di mimbar. AA Teteh Bager, aya badai ngalih ka payun apa badai tetap di sini aja? Tetap. Pak Willy boleh sambil jalan ke depan. Ya, silakan Pak Willy. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, sedikit saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan KKN. Yang pertama terkait dengan Cek. Cek. Halo. Baik Bapak Ibu DPL dan teman-teman mahasiswa, alhamdulillah kita sudah final ya untuk data mahasiswa peserta KKN. Jadi di 6 kelompok itu semuanya jumlah pesertanya itu adalah 18 orang. Hanya yang menjadi catatan karena kita akan melaksanakan pelaporan itu bukan hanya pelaporan internal saja di kampus UMB, tetapi kita juga akan lakukan pelaporan di aplikasi gradasi LL Dikti. Oleh sebab itu panitia sebelumnya sudah mengirimkan tautan untuk pendataan